ibu yang hadir di sini, yang hadir pada acara forum group discussion yang diadakan di Aula Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Pertama-tama tak lupa kami panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita bisa bertemu dalam acara forum group discussion yang diadakan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun. Dan sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menolong kita menuju jalan yang didapati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang terhormat, terus terang untuk menginjakkan kaki di Kecamatan Jabon ini, saya pribadi rada berdebu. Ibu itu ternyata Iwan. Bapak Ibu tentang kredit tadi juga sempat disindir oleh punya Pak Rapi ini, Pak Jupi. Ojo ngomong utang apa ya? Cek rada halus iki ngalisno kredit. Memang orang bisa jadi utang. Orang utang. Terus penggawean iki. Saya akan menyampaikan sedikit materi mungkin nanti karena masalah pembiayaan dan lain-lain atau pengelolaan sambung oleh kolega kami Bapak Rojik yang tentu ini adalah beliau adalah wakil karena saya mungkin sebelumnya saya perkenalkan saya Alif Bahtiar, saya dari Dapil 1. Tidak satu dapil dengan Pak Rojik. Pak Rojik dapil 2. Saya dapil 1 di Kecamatan Sidoarjo, Buburan dan Sadi. Saya berasal dari fraksi yang juga tidak sama dengan Pak Rojik. Saya partai Golkar. Gila, kuning itu mungkin Golkar. Kasih ini tidak boleh orang kuning-kuning ini. Langsung saja saya menuju materi sebelum nantinya akan menuju ke pembiayaan. Pendahuluan dari materi kami, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia yang sudah menjadi sorotan nasional, di mana karena itulah Kabupaten Sidoarjo mendapat julukan sebagai kota UMKM di Indonesia. Keberhasilan Kabupaten Sidoarjo sebagai kota UMKM dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah UMKM, jumlah tenaga kerja UMKM, sumbangan PDB UMKM dan nilai ekspor UMKM. Selain itu, Kabupaten Sidoarjo juga mendapatkan banyak sekali penghargaan atas prestasinya dalam mengelola dan memberdayakan UMKM di daerah Sidoarjo. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah peluang usaha produktif milik perorangan ataupun badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang. Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai oleh atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak
UMKM terbukti mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Ini di krisis tahun 1998 saat krisis moneter. Saat krisis ekonomi di Indonesia sejak tahun 1997 banyak usaha berskala besar saat itu yang mengalami kolaps, bahkan tutup, artinya bangkrut, tidak bisa melanjutkan usahanya. Hanya berhenti untuk melakukan kegiatan usahanya. Dan saat itu memang kita semua merasakan, mungkin yang di tahun 98 tersebut sudah lahir, kita merasakan betapa sulitnya saat itu untuk mengembangkan suatu usaha. Tetapi lain pada saat itu UMKM lah yang menyelamatkan perekonomian di Indonesia dari masa-masa krisis tersebut. Nah, tak salah jika UMKM saat itu dijuluki sebagai pahlawan ekonomi nasional. Nah, karena itu pemerintah sudah seyogyanya, sudah sepatutnya untuk memperhatikan betul-betul para pelaku UMKM ini, termasuk diantaranya dalam rangka salah satu tadi yang sering disebut adalah dalam pembiayaan ataupun di dalam pemodal. Lanjut, berdasarkan fenomena di atas, UMKM memiliki peranan yang penting dalam menjaga kestabilan perekonomian. Bahwa UMKM telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dikatakan mayoritas usaha berskala kecil tidak tergantung pada modal besar atau pinjaman dari mata uang asing. Kalau nggak salah di tahun 2008 mengoreksi di pernah krisis global, saat itu juga UMKM tidak terdampak sama sekali karena para UMKM tidak menggunakan pinjaman luar atau menggunakan mata uang asing dalam mengelola usahanya. Dan pada saat terjadi fluktuasi nilai mata uang, UMKM tidak terlalu tergantung pada mata uang asing sehingga tidak berpotensi mengalami krisis. Ini di tahun 2004. Sedangkan di tahun 2020 kemarin saat terjadi pandemi, mungkin ini hantaman atau badai bagi para pelaku UMKM. Kenapa saya bilang ini adalah badai? Karena saat itu kita dalam menjalankan kegiatan, dalam melakukan aktivitas sangat dibatasi. Bapak Ibu yang ada di sini sudah mengalami bahwa kita ke pasar saja susah waktu itu sangat susah sekali. Untuk melakukan transaksi jual beli juga sangat susah karena kita sangat dibatasi untuk tidak berinteraksi dengan orang lain karena dikhawatirkan akan memperluas efek daripada COVID-19 saat itu. Tetapi sebetulnya di situ juga terdapat peluang. Artinya Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa melakukan interaksi, ada sarana yang bisa membuat kita ataupun bisa membuat pelaku UMKM untuk melakukan aktivitas jual beli. Barangkali dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini para pelaku UMKM sudah melakukan hal tersebut dengan cara melakukan penjualan online. Sampun apa bos? Sampun, alhamdulillah. Berarti sudah oleh teknologi semua. Karena saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini, terutama ibu-ibu,
Artinya HPI bertanya manfaatkan handphone ini, artinya gadget ini dengan maksimal, artinya dengan suatu kegiatan yang positif. Sekarang di media apapun kita bisa berjualan. Gitu. Tetapi untuk menuju kepada penjualan konten tersebut, kita juga punya kiat-kiat khusus. Artinya jika followers dengan sedikit, saya kira itu juga akan menyulitkan dengan meskipun live terus followers 100 ya sampai sore ya melihat gitu, nggak ada yang nonton ya. Tetapi bagaimana dulu yang pertama adalah cara meningkatkan followers dari jenengan. Setelah konten-konten yang jenengan buat itu memang menarik dan bagus, disitulah nanti bisa dimasukkan sebagai konten bisnis, jadi konten-konten jualan. Saya kira saya tidak perlu mengajari jenengan ibu-ibu pasti sudah paham tentang hal tersebut. Saya lanjutkan ke materi berikutnya. Ada beberapa akses di dalam pemberdayaan UMKM. Yang pertama adalah permodalan. Nah, seperti saat ini kita sedang mengadakan acara forum group discussion tentang pembiayaan pelaku UMKM. Nah, ini adalah salah satu akses di dalam pemberdayaan UMKM. Terus yang kedua, pelatihan UMKM. Saya yakin ini sudah sering kali dilakukan baik di tingkat kecamatan ataupun di desa, bahkan di dinas koperasi itu sendiri. Dan dinas koperasi ini juga mempunyai klinik UMKM. Gitu. Nah, ini untuk UMKM ini silakan langsung curhat ke dinas koperasi. Tokonya ini ke dinas koperasi, menteri ini dinas koperasi. Nah, ini sudah dilakukan dan ini juga sesuai dengan tujuan program bupati kita, 20.000 UMKM naik kelas. Terus akses pasar, bisa membuat suatu produk tetapi susah untuk memasarkan. Nah, ini adalah juga tugas dari Menteri UMKM. Bagaimana cara memasarkan produk itu saya kira seringkali kita sudah melakukan pelatihan ya Pak Mahfud. Pelatihan bagaimana cara memasarkan produk-produk ibu-ibu agar bisa diterima di masyarakat luas. Terus yang keempat tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas produk. Banyak produk yang ada di pasaran ini sekarang sudah kemasannya sudah sangat menarik, enak dilihat, tidak asal bungkus. Jadi kualitas produk juga tidak perlu dimakan, tapi isinya juga diperhatikan. Bahkan sampai ukuran ataupun timbangan ini juga diperhatikan. Pelatihan untuk ini pun juga ada. Saya pernah mengikuti pelatihan tentang kemasan, tentang volume daripada isi kemasan produk Bapak Ibu yang akan dijual. Saya lanjutkan, akses permodalan adalah mempermudah mendapatkan pinjaman modal seperti di BPR, kalau di sini BPR Delta Arta lewat program kredit usaha rakyat. Kalau di BPR Delta Arta itu ada kurda sayang yang bunganya kalau nggak salah 3%. Ya, dan di Bank Jatim juga ada. Itu bunganya juga hampir sama itu. Nanti seandainya Bapak Ibu membutuhkan ini, mungkin kami bisa memfasilitasi melalui
pelatihan UMKM adalah memberikan layanan kepada masyarakat sebagai wadah tempat memajukan UMKM. Terus akses pasar, memberikan kemudahan akses pemasaran bagi para pelaku UMKM Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya adalah dengan cara menggelar pameran-pameran dan pasar rutin. Kemarin ada yang ikut nggak di pameran Daya Daru ya, festival Daya Daru mana? Untuk tentu betul. Ada tapi oh, tidak hadir ya. Ya, acara-acara seperti itu kesempatan tuh bagi dengan untuk memperkenalkan produk-produk. Peningkatan kualitas produk adalah UMKM perlu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk, dan meningkatkan sumber daya manusia. Ini adalah beberapa faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan kepada UMKM. Saya percepat awal tidak balik tidak rojek. Faktor pendukung pemberdayaan UMKM adalah hal-hal yang mempengaruhi perkembangan dan kemajuan pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan. Faktor pendukung pemberdayaan UMKM dalam hal ini antara lain adalah jumlah populasi yang banyak. Nah, Sidoarjo ini kenapa disebut kota UMKM? Mungkin salah satunya adalah jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo ini 2,5 juta sekarang. Dan itu jumlah yang sudah sangat banyak sekali. Dan yang lebih penting lagi, masyarakat Sidoarjo ini suka jajan, suka belanja. Nah, itu harus ditangkap oleh ibu-ibu dan bapak-bapak para pelaku UMKM. Terus luas dan letak geografi, sumber daya alam yang beragam, serta produk kreativitas masyarakat yang beragam jenis. Sedangkan faktor penghambat adalah hal-hal yang mempengaruhi sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih daripada sebelumnya. Faktor penghambat pemberdayaan UMKM adalah hal-hal yang berpengaruh negatif atau bahkan dapat menghentikan proses pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan. Di antaranya adalah kurangnya permodalan. Nah, ini adalah tema kita hari ini. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang terbatas. Yang ketiga, kualitas manajemen yang rendah. Dan yang keempat adalah kesulitan untuk memasarkan produk-produk yang ada UMKM. Saya kira itu paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena disambung oleh kolega kami Bapak Muhammad Rozik yang mungkin akan lebih banyak menuju kepada tentang pembiayaan pelaku UMKM. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya UMKM yang menyelamatkan bisnis moneter menjadi pahlawan ekonomi nasional ya. UMKM diperlukan di Indonesia terkait UMKM memperdayakan terkait permodalan sangat perlu dilakukan dari kredit ya di bank tadi, dan juga terkait pelatihan ya perlu ya pelatihan sebagai masukan dari Bapak DPR, dan akses pasar karena akses pasar sangat perlu sudah diintroduksi untuk pemasarannya kesulitan ya. Di akses media sosial itu banyak, bisa di sana juga bisa dipasarkan. Karena saya juga melihat di konten-konten TikTok itu juga
kualitas produknya. Dan juga dari sebagainya ada untuk pemasaran juga bisa dilaksanakan dengan ikut serta pameran. Ini Bapak Koperasi yang fasilitasi ya, terkait pameran atau diberikan pasar murah ataupun festival Jaya kemarin ya. Itu bagus sekali untuk UMKM ya. Untuk narasumber yang kedua itu Bapak Haji Muhammad Roziasa dari Komisi C di Pak. Mohon waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Jambon dan kali ini Pak Direktur selaku Kasih Desos yang semestinya tidak memiliki perekonomian ya. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan UMKM apapun yang mendampingi di katanya Menteri Koperasi ya. Sahabat kami Mas Andi Baktiar dari Komisi Bapak Ibu peserta forum grup diskusi ya. Materi ini tidak cukup hanya mendengar yang diskusi ilmiah. Dulu untuk menyampaikan materi karena sudah disampaikan oleh Mas Ari. Sedikit kami bercerita saja. Kebetulan kami hari ini diberikan amanah seperti ini di pihak 77 ya. Asli saya ini backgroundnya UMKM. Sing seprah pulau pasti tahu ya. Pulau niki tukang sablon ya. Ya, yo nyablon diri, yo mulaan diri nang kapasan, ya, yo ngedol diri, yo ngotok diri, yo jahit diri, ya. Saya setuju. Makanya lo cerita akhir ya, jadi aja semangat. Sehingga dia tuh boten tinggal waktu. Nek mesin juga, nek mesin itu selalu peroloni baru. Boten tinggalin jam, tinggalin mulai dia. Peroloni dia mesin operasi dia. Lereng, kalau esok terjupuk, si pesen, gimana? Oke, kita isu gopo itu kalau ya gopo harus mendirikan PDB itu memang kultur karakter UMKM itu harus seperti itu. Kalau sakit melaksanakan kreatif, merasakan diri. Masih ada beberapa kalimat yang kurang enak didengar. Artinya itu memang UMKM itu seringkali terlebur dalam hal waktu. Ini nopo boten ya. Senengane nopo? Semoyo. Ngapunten. Kula dhewe sing sampai jeneng Mas Moyo. Nggih, saya setuju. Oleh nopo? Seringkali kula niki dibimbing wong semoyo. Ming maksudnya wis kadang akeh ana sing mangsa nyelan wonten ya. Nang di ujung-ujung kabeh lumayan. Ojo sih nek mari buat aja bersuka dengan PDA kok. Seringkali wonten ya. Iku kula anak makanya kula nate diceluk Mas Mondo ku nate. Apa kok ya? Tekankan semuanya ya. Memang tapi bukan berarti semuanya fatal. Jika iwak muka gak dibenyo, itu boten ya. Kalau semuanya batas waktunya itu masih ditoleransi ya. Apa maneh nek pesen digawe berat jalan. Ya nopo ya. Jafe yang jelas ya. Ini warung carane nambah tenaga. Nambah hal-hal yang lain sifatnya sedikit otot diri, diri itu kebutuhannya apa? Hanya untuk memenuhi waktu yang tepat. Ya,
sinten mau semangat tembang tanggung di mawon nanti lho ya sing jenenge Menteri UMKM apa insyaallah nanti beberapa menteri pokoknya melok mawon ya gak iso urusan dulu kemudian dilatih susu bisa juga artinya itu nek ingin itu buat melok gak informasi kalau sekarang buka TikTok bisa informasi Facebook bisa ya Twitter dan sebagainya ini salah satu media yang harus jenengan tahu boten ya gak apa-apa isinya sementara ini gak sesuai kali produk jenengan usahakan dengan TikTok jenengan buka kan 10 paling itu urusan UMKM siji lho liyane apa micro ya kita boten apa-apa itu bagian dari cara untuk meningkatkan jaringan misalnya follower ya misalkan banyak masih produksi dalam apa jadi ini produksi ya produksi ini produksi nek tampil di TikTok apa harusnya ya nek kalau mebel pencapaian apa terjadi karena kayaknya kan TikTok kecil ya kita betul urusan urusan perencanaan nomor ya urusan perencanaan nomor sebenarnya mebel tiap pasti kali mikir wae penasaran siji arep di omahe gila kok ya nek omahe oh iki betul betul ya tiba produksi baju dan sebagainya itu bagian dari media untuk menarik perhatian jenengan turun bagas modal ini ya nek pun follower jenengan kata penggemar kata setelah kata jenengan itu ngono anyem dadi masih rada-rada ini gak kepengin seperti ya itu kenal atau ya tak kenal maka itu salah satu sama tulis ya sama sekali oke nek itu sama lakon itu mulai ukuran kula dhewe mawon soal tahu lakon itu ya pasti kula niku wis sak apa ta sama kula bekecet mentah lho lalu lho Mas tak apa nek boten sak isinya karena nopo kegiatan untuk mencari tahu tiba-tiba bisa manfaat bisa menambah income keluarga dan sebagainya yang penting fokus bekerja kita ojo setengah nek urusan modal pulau pribadi usaha nomor nek pulau ya terakhir kita kasih butuh nek pulau ya soalnya contoh pulau ya pulau ini menghadap kalau begitu konveksi duit mesin situ order sekolah ya wali songo kalau tahu cakangan yesi kebutuhan sekarang kalau buatan ambil itu cuma bahan aja itu sekolah modal datang sendiri karena saya betul-betul fokus dengan untuk sama menguntungkan jadi usaha itu cuma untungnya bu kasih gaya untung segaya untung dan tunggu itu merasa dirugikan paling tidak tunggu orang merasa kepuasan kecocokan sehingga itu kembali lagi untuk menikmati lagi dan dibalik lagi dan jangan tertutup koyo-koyo sempurna sehingga kita menemui UMKM itu di sini modelin koyo-koyo apa ya wis kayak payu pendek wis nyapa enak dulu ini salah satu bagian terkecil sing barai lengan barai terlena barai
mari itu ditakoni aja. Gimana Pak? Rasanya kurangnya apa Pak? Sama kodoh. Ini dulu kau tergusti nih. Ya, artinya produksi nopo mawon perlu kekurangan, perlu kebutuhan konsumen. Itu ya. Ini buat bahas modal tetap dewi. Modal kalau bal-balan pemainnya wah kasih kontrak. Sponsor diri. Kau Ronaldo bener. Wis gak butuh kok panganan di motor. Wis gak kontrak setahun salah-salahnya pun jenengan ada ciri khas. Ada orang yang berani mengontrak apartemen jenengan. Kulo butuh gak ada bayaran tak produk. Jenengan tak biayai. Ya, tak biayai sekali. Wis gak usah pasang rusak. Pokoknya sekuatnya boyok sama produksi. Sing ngedol aku sing biayai. Karena produknya cocok dan disukai. Jadi caranya apa? Ini masalah modal. Pemerintah itu butuh kegiatan. Nek nopo jenisnya menganggarkan keliru. Sebenarnya nolak itu ini. Usaha itu nolak. Semua nggak boleh tambah ibadah. Tak fokus tak gaya ini. Kalau untuk ini, mana juga ini mulai keterkaitan bayaran pemerintah. Untuk akuntan dari pulau. Pak Nasukari, saya kepingin modal semangat berbuat karena kalau urusan politik titik naik kata sampaikan kita tidak apa di manusia ini dan terus kecewa dan sebagainya. Mari semua nanti buat betul, karena ketergantungan, siapapun butuh modal, siapapun butuh modal, tapi namanya usaha sampai ketergantungan. Itu prinsip pun jenengan saged survei mawon endi ana usaha sing korek modal ya ta modal kaya wis pegawai ya produksi kita ngoten ya nggih BRI Bandara mawon asal kepingin usaha utami kepingin sing penting memenuhi standar Bang ya jaminan ono uangnya teman ya pada internet itu ada syaratnya juga kok surat keterangan usaha dengan dan tidak sekedar surat keterangan untuk benar-benar usaha dengan ya nek terkait rokok SKU ya juga yang berangkat ya kita kan membebani diri dengan yang misalkan SKU nah dari itu disuruh terus usaha jenengan itu buat apa gitu ya apa ya itu kuliah protokol semuanya terang begitu tidak dari situ kalau betul dari situ apa wis apa loh oleh pelaku monggo hal seperti ini harus ditangisi benar apa hal seperti ini harus kita coba-coba bentuk keadaan ini urusan tenggone modalnya pemerintah tekangan modal isi semua sesuatu program jangan apa jadi bantuan modal dan sebagainya karena itu sudah menjadi rutinitas kegiatan pemerintah urusan macet dan lain-lain ini urusan macet pemerintah Pak Mahfud itu kadang-kadang koperasi terus Pak dari gugur ngalir jadi wong sing mana itu makanya kalau
sebelum hari Ramadan ini kami sudah memberangkatkan kegiatan 3 kali. Pak Mabuk kemarin nginep di hotel MUI Jaya. Kok begitu di Kecamatan Sisa ambil kali. Ya. Kemarin Jumat Sabtu Minggu stunting Desa Kedorong Semarang 3 hari untuk kegiatan apa menurunkan stunting. Tambah urusan ekonomi tambah kudu disupport. Ya, monggo diagendakan mungkin nggone UMKM sing berhasil nak matahari. Boten. Nak matahari namanya. UMKM sing dari 0 sampai berhasil. Coba kula jenengan paling informasi wilayah nyonya jenengan apa wilayah ayah jenengan sing ada pasarnya mana luar negeri semua, pasarnya luar negeri semua. Kerjanya itu apa? Bikin model, bikin menariknya follower, diundang sendiri sama yang punya produk kayak matahari. Ini desainer dari nol mulai sekolah. Saya tahu rumahnya di Citra Dapat, tapi jadi kan itu cedek kan. Kita tetap numpak toh Bu. Itu semangatnya jadi terus nampak ngomong dengan tempat produksi nopo sing ada bibit dulur mantul yakin ini Kecamatan Toro Kesa aku tidak coba aku MKM Mantu pilek Pak. Jabat kan kemarin starting sudah tinggal MKM-nya monggo para ini kakak pokoknya mulai ngadu bukan ya kakak yang sokok-sokok gak jadi oleh semangat, oleh motivasi itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Si orang yang tidak percaya, sinten kok dinadar kayak Kecamatan Jabon, misalkan dengan order melimpah ruah, ya, ini wis gak mana sing ditolak nek gak ono pinjaman modal ini baru bener-bener modal. Nek sing merintis bantuan modal sing dijajakno. Kula boten ngarang, wae ala bisa wae. Ya. Sing jenenge modal. Pemerintah ngangkat modal itu dalam hal pengembangan jenengan wis wake dan sebagainya bisa harus ditoleh ya harus ditoleh mana wis moro wis diserah gue dulu diserah wis apa selain ya pun rupanya progresnya saya untungnya wis jelas untungnya ya cara aku menjelang modal untuk bunga ini aman kita berpikiran untuk kejuan inisiatif kayak pinggir kayak
manut kok. Boten kok pun. Pun iki mawon sing saged. Pun iki mawon sing kula aturaken ya. Nanti wonten diskusi monggo kula pasaken dari Pak Jenderal Kiri Matur. Kami kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bos untuk masih kerja keras, kata-kata tidak pernah jemput bola, dia tadi jemput bola mencari pasar untuk produknya dan juga fokus niat juga ya. Yang masyarakat tadi masalah tadi kita main bola mencari jadi, nah ini perlu nih. Kadang-kadang banyak toleh dagangan lagi kalau ya bu ya. Nah, terkait juga ada pelatihan dan studi banding yang perlu ya bu ya. Atau tapi manfaatnya tidak punya. Budi, ngobok. Oh, ini jangan jujur. Kalau hubungan Tapi dekat kan manfaatnya banyak apa? Bukan yang di Pak tadi Sidoarjo tapi mantap lah. Tapi manfaatnya banyak. Seperti kan bisa pendapatan ya. kesempatan untuk jaga masyarakat Untuk pemaparan narasumber yang ketiga yang disampaikan untuk narasumber yang ketiga yaitu akan disampaikan oleh Bapak Mahfud Esos dari Dinas Koperasi. Monggo Bapak dipersilakan dari titik pandu singkatnya Pak. Baik, terima kasih moderator Pak Jendul dari Jakarta. Yang saya hormati Pak Lagi dari fraksi PKB dan yang saya hormati juga Pak Arif dari fraksi Golkar. Bapak itu pelaku UMKM yang paling saya banggakan yang saya cintai. Itu Pak Cinta, tak banggakan tak cintai. Karena cinta tidak harus memiliki. Betul kan? Ya, karena ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya sudah jelas, sebagai besar tadi bisa datang kedapatannya Pak. Alhamdulillah ternyata Pak Mahfud dan performa ini mudah dikenal. Kita manis, tapi manisnya kan ya. Insya Allah cukup dikenal. Baik, tentunya yang pertama aku bisa sampaikan, saya terima kasih yang bertiga, namanya Bapak Jendul, dalam ini juga Pak Jendul diberikan kesempatan bagi teman-teman. Insya Allah mungkin setiap kali tak takut benar bukan. Ya, baik, sesuai tugas kami di Dinas Koperasi dan Kabupaten Sidoarjo, utamanya terkait dengan pelabuhan UMKM. Dinas Koperasi kita memiliki kapasitas pendampingan dalam hal pemberdayaan maupun pengembangan. Ya. Jadi di bidang yang ada di Dinas Koperasi ada bidang pemberdayaan UMKM sama pengembangan UMKM. Kebetulan Mahfud ada di bidang pemberdayaan. Di posisi kami salah satunya kami di seksi pembinaan dan pemberdayaan. Baik, tadi disinggung oleh dua narasumber. Memang kalau kita lihat bersama, permasalahan UMKM adalah terletak di dua hal, pemasaran dan pembiayaan. Ini sangat butuh perhatian yang luar biasa. Oke, yang pertama pemasaran
itu yang salah. Karena klinik di situ kalau dinas kesehatan injek fisik, tapi klinik yang ada di konsultasi tempat curhat, tempat sharing, tempat koordinasi, ini sebuah produk dari Kemenak. Di sana ada konsultan kami akademisi, ya, monggo, nggak bayar gratis, termasuk legalitas. Insya Allah sudah kita layani. Mohon maaf yang kaptek, dan mohon maaf ya yang kaptek untuk memperoleh LIB kita bantu. Dengan waktu yang ini, layanan. Soalnya pemerintah secara nasional sama berbeda dengan daerah, penjaminan ini sehari ini adalah figur-figur yang diputuskan untuk memperoleh perhatian. Buktinya apa? Penjagaan dilindungi oleh Undang-Undang 11 Cipta Kerja, kemudian layanan. Makanya saya pilih-pilihkan. Saya sebenarnya males, paras, gak kober, ya. Tapi jalur maju, jalur sukses, ya. Ayo, jadi, nah istilahnya ngomong dukung berangkat dari langit sangat itu, ya, adalah balai apa itu? Kita akan di sini kalau bukan dari bila saat kita tak kejar, aku ada coba dalamnya baru segini. Jadi situ, ayo, wes secara religius. Di antara pelaku usaha yang hadir ini adalah pelaku usaha pilihan di Kecamatan Gandong. Soalnya saya hadir Pak Babu, Insya Allah supaya dapat dari. Di antara